Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah merupakan halaqah yang ringkas yang membahas terkait dengan akidah Islamiyah. Halaqah kita bersandar pada sebuah kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Wahid Bali hafidhallahu ta'ala yang berjudul Al-Bidayah fil Aqidah. Buku tersebut memuat pembahasan ringkas seputar rukun iman yang 6 yang insyaallah kita telah menghafalnya, bahkan anak-anak kita insyaallah telah menghafalnya, telah menghafal rukun iman yang 6 tersebut. Karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari akidah Islamiyah dan mendalaminya merupakan suatu hal yang amat penting dalam kehidupan seorang muslim. Tujuannya tiada lain untuk menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam sejarah Islam dan dalam risalah Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya mendahulukan penanaman dalam masalah akidah terlebih dahulu sebelum ibadah atau sebelum syariat-syariat yang lainnya. Dikarenakan akidah merupakan landasan tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk menyampaikan risalah akidah tersebut kepada para umatnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami, kata Allah, telah mengutus pada tiap umat seorang rasul, di mana rasul tersebut menyeru an i'budullah, supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Kemudian kenapa akidah lebih didahulukan daripada syariat yang lain? Karena akidah ini merupakan kunci diterimanya amal. Kunci diterimanya amal ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri tetapkan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal salih dan hendaknya dia tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Surah Al-Kahfi, surah ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh kata Allah, apabila kamu berbuat syirik pasti akan terhapus seluruh amalanmu dan kamu benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya akidah Islamiyah atau prinsip akidah Islamiyah ini selamanya akan relevan. Prinsip akidah Islamiyah sama sekali tidak akan berubah. Meskipun zaman telah berubah, meskipun tempat telah berubah, tapi prinsip akidah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan,
yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ajarkan kepada umat manusia tidak akan pernah berubah. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Islamiyah sahihah akan senantiasa relevan di setiap zaman dan akan selalu sesuai dengan akal yang sehat serta hati yang bersih tanpa adanya penolakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa pentingnya akidah Islamiyah tersebut, hendaknya seorang muslim lebih perhatian terhadap ilmu tersebut daripada ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Orang tua hendaknya perhatian terhadap akidah anaknya, menanamkan akidah kepada anaknya sejak dini. Barang siapa yang lebih mengedepankan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya, lebih kepada mempelajari ilmu syariat, ilmu dinullah daripada ilmu dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dirinya dari godaan-godaan atau tipu daya kehidupan dunia, di mana Allah katakan kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang menipu. Mempelajari akidah Islamiyah memiliki manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Di antaranya meluruskan pemahaman yang benar tentang rukun iman yang 6. Yang kedua, menguatkan dirinya karena manakala seseorang muslim iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, baik dalam perkara rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat Allah, maka akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, ketika seorang hamba tertanam di dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan rizki, maka hatinya akan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan rizkinya kepada Allah. Tidak akan ada dalam benaknya rizkinya diambil oleh orang lain, meskipun orang lain tersebut memiliki usaha dan dagangan yang sama dengannya. Masya Allah, inilah indahnya betapa seorang itu mendapatkan keutamaan atau mendapatkan hasil atau buah manfaat dari dia mempelajari akidah. Yang ketiga, dengan seorang mempelajari akidah Islamiyah, dia lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Dan yang keempat, mempelajari akidah Islamiyah dapat menjauhkan hal-hal yang tidak ada contohnya dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, meneladani generasi terbaik umat ini, yakni para sahabat ridwanullah alaihim dan generasi setelahnya dan setelahnya, di mana mereka terfokus dan mengedepankan penanaman nilai-nilai akidah Islamiyah kepada masyarakat Islam secara luas. Yang keenam, dengan mempelajari akidah Islamiyah, kita mampu memahami dan bisa menggapai kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu halaqah yang pertama. Insyaallah akan kita sambung dengan halaqah berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.